Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang sistem operasi dari Unix. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai tentang pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Seperti kita ketahui bersama, dalam sistem komputer itu terdapat 3 komponen utama, yaitu hardware sebagai perangkat kerasnya, software sebagai perangkat lunaknya, dan brainware sebagai manusia yang menggunakan sebuah komputer itu dikatakan sebagai brainware, di mana ketiga komponen tersebut dihubungkan dengan yang namanya sistem operasi. Di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan kedudukan daripada sistem operasi terhadap ketiga komponen yang ada dalam sistem komputer. Tetapi dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tentang sistem operasi dari Unix. Pembahasan kita ini akan dimulai dari sejarah dari sistem operasi Unix hingga jenis-jenis daripada sistem operasi Unix. Oke, baiklah, kita akan memulai berbicara mengenai tentang sejarah daripada sistem operasi dari Unix. Sejarah kemunculan Unix itu diawali pada tahun 1965. Ketika itu, para ahli dari Bell Labs itu adalah sebuah laboratorium milik AT&T yang mana bekerja sama dengan MIT dan General Electric dalam hal membuat sebuah sistem operasi yang dikenal dengan istilah Multics. Sistem operasi Multics ini itu diawali didesain dengan harapan akan menciptakan beberapa keunggulan, misalkan seperti multi-user, multiprosesor, dan multi-level file system. Namun pada tahun 1969, AT&T ini akhirnya menghentikan proyek pembuatan dari Multics karena sistem operasi Multics ini sudah tidak memenuhi tujuan semula. Dengan kata lain, proyek ini mengalami hambatan karena dalam kenyataannya Multics ini banyak terdapat bugs dan juga sulit sekali untuk dioperasikan bagi orang awam. Beberapa programmer dari Bell Labs ini yang terlibat dalam pembuatan dan pengembangan Multics, yaitu Ken Thompson, Denny Ritchie, Ruth Kennedy, dan Doug McRoy, secara tidak resmi tetap meneruskan pembuatan pengembangan dari Multics. Dan akhirnya sampailah pada sebuah sistem operasi generasi penerus daripada Multics, yaitu pada tahun 1970 di bulan Januari, yang diberi nama dengan nama Unix. Nama Unix itu diberikan oleh Brian Kernighan untuk memberi penegasan bahwa Unix bukanlah Multics, atau Unix tidak sama dengan Multics. Di tahun 1973, Unix ini ditulis ulang oleh Ken Thompson menggunakan bahasa pemrograman baru yang diciptakan oleh Denny Ritchie. Denny Ritchie ini membuat sebuah bahasa pemrograman dengan bahasa C. Pada awalnya Unix ini ditulis dengan menggunakan bahasa mesin, yaitu assembly. Bahasa C ini dirancang agar mudah untuk dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Sejak awal tahun 1973, lebih dari 16 cabang AT&T di luar laboratorium Bell telah menjalankan Unix. Akhirnya Unix ini menyebar dengan sangat cepat. Pada tahun 1977, sedikitnya 500 lokasi telah menjalankan sistem operasi ini. 125 diantaranya digunakan oleh universitas, dan lebih dari 10 negara asing menggunakan sistem operasi yang berbasis Unix ini. Di tahun yang sama juga, keluarlah sistem operasi Unix dengan versi 6 yang memiliki dukungan secara komersil. Selanjutnya akan kita bahas di sini adalah mengenai tentang ciri-ciri daripada sistem operasi Unix. Ciri yang pertama adalah sistem operasi Unix ini masuk dalam kategori multitasking atau multi-user. Yang dimaksud dengan multi-user dan multitasking yaitu adalah untuk memungkinkan pengguna
untuk melakukan penggunaan aplikasi atau program dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini dikatakan sebagai multi-user dan multitasking. Sistem operasi Unix ini bisa dikatakan sangat portable. Artinya, kita dapat menjalankan dari satu komputer bahkan ke komputer lainnya, dan juga memungkinkan dapat dijalankan pada jenis-jenis komputer. Sistem ini memudahkan pengguna untuk mengakses data ataupun informasi yang dimiliki dalam sebuah sistem. Hal itulah yang dikatakan sebagai sistem berkas hierarki. Selanjutnya adalah ciri dari sistem operasi Unix adalah memiliki fungsi utilitas yang dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan atau keinginan dari para pengguna dalam hal menggunakan sistem komputer. Contoh-contoh dalam sistem operasi yang berbasis Unix. Yang pertama adalah Oracle Solaris. Yang kedua adalah IBM AIX. Yang ketiga adalah XP UX, FreeBSD, NetBSD, dan masih banyak lagi jenis-jenis sistem operasi dari Unix. Selanjutnya di sini yang akan kita bahas adalah kekurangan daripada sistem operasi Unix. Kekurangan yang pertama adalah sistem operasi Unix ini memiliki interface yang kurang begitu menarik. Membutuhkan memori yang cukup besar. Masih belum banyaknya game-game besar yang dapat dijalankan pada sistem operasi berbasis Unix ini. Beberapa hardware atau perangkat keras ini sulit untuk menyediakan driver yang digunakan pada sistem operasi dari Unix. Unix ini juga sulit digunakan oleh orang pengguna awam atau oleh orang dalam hal menggunakan komputer. Hal-hal yang berkaitan dengan Unix. Unix is powerful. Ungkapan ini dari para profesional information technology yang bermain dengan internet server, baik untuk kepentingan pelayanan jasa koneksi internet maupun penanganan data-data melalui internet atau networking. Karena dari awal pembuatan Unix ini memang memiliki latar belakang yang digunakan sebagai komputer server. Unix ini sudah tidak terbatas sebagai komputer server atau penyedia layanan untuk koneksi ke jaringan internet. Sekarang ini Unix sudah mampu menggantikan fungsi dari sistem operasi berbasis Windows, di mana Windows ini adalah salah satu sistem operasi yang banyak digunakan sebagai komputer workstation. Alasan utama Unix ini digunakan sebagai komputer server adalah karena sistem operasi Unix ini dia lebih stabil dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Unix lebih stabil dibandingkan dengan sistem operasi. Hal ini disebabkan oleh konsep dan proses pembuatan dari sistem operasi tersebut. Salah satu bukti kestabilan Unix ini tidak pernah mengalami kegagalan sistem yang disebabkan oleh sistem operasi itu sendiri. Di penghujung pertemuan kita kali ini, yang dapat saya simpulkan adalah sistem operasi merupakan sebuah aplikasi dasar yang diletakkan pada sebuah komputer yang digunakan untuk mengontrol dan mengatur atau memanajemen perangkat-perangkat keras maupun perangkat lunak dalam sebuah komputer, sehingga bisa dikendalikan oleh aplikasi yang digunakan atau aplikasi yang sedang berjalan dalam sistem operasi tersebut. Sistem operasi Unix ini didasari oleh proyek yang sempat terhenti dengan nama proyek tersebut adalah Multics. Namun dikembangkan kembali oleh Ken Thompson bersama para tenaga ahli lainnya yang membuat sebuah sistem operasi Unix ini dapat kita gunakan hingga saat ini. Oke, itu adalah kesimpulan kita di pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tentang bagaimana caranya kita mendapatkan sistem operasi Unix. Lalu, bagaimana caranya kita menginstalasi sistem operasi Unix, dan bagaimana caranya kita mengelola sistem operasi yang berbasis Unix,
dan akan kita lakukan konfigurasi jaringan dengan menggunakan sistem operasi dari Unix ini. Oke, untuk materi-materi selanjutnya akan kita bahas mengenai tentang sistem operasi Unix. Pada pertemuan kali ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.